jangan tinggalkan saya. Tolong, cahaya. Saya butuh cahaya. Tolong, nyalakan lampu. Saya takut sendirian. Jangan tinggalkan saya sendirian. Tolong, cahaya. Cahaya. Iya, masih ada. Aku pikir kamu sudah pergi bersama yang lain-lainnya. Di sini pengap. Keringat tak berhenti-hentinya mengucur dari seluruh tubuhku. Aku khawatir kalau persediaan air di tubuhku sudah habis. Yang keluar bukan lagi keringat, tapi darah. Dan kalau darah sudah habis, pintu akan terbuka besar-besar dan aku akan mendorong diriku untuk masuk ke sana. Ada apa ya di dalamnya? Apakah perabotannya bagus? Apakah kursi dan kayunya terbuat dari kayu jati tua atau mahoni? Karpetnya dari India atau Persia? Hiasan-hiasan dindingnya bagus. Kamar mandinya bersih. Bagaimana dengan dapurnya? Apakah selalu akan ada makanan hangat di dalam lemari? Aku pedagang barang antik. Aku harus tahu secara detail bagaimana perabotan-perabotan ke ruangan yang aku masuki. Bagaimana? Apakah aku akan ditemani atau sendirian? Apakah Su ada di sana? Apakah Su akan menemaniku di sana? Ya, aku tahu. Kau tidak tahu jawabannya. Tidak akan ada seorang pun yang tahu. Masuki dulu ruangan itu. Baru kamu akan tahu ada apa di dalamnya. Tapi barang siapa yang sudah memasuki ruangan itu tidak akan bisa keluar lagi. Tenang saja, seorang kawan dapat menyejukkan suasana. Ada orang di sekitar, lebih baik daripada tidak sama sekali ada. Yuk, kita ngobrol untuk menambah rasa kekawanan. Aku akan cerita semuanya tanpa malu-malu. Tapi mesti janji, ketika aku sudah membeberkan semua rahasiaku, kau langsung menyambungnya agar tidak terasa waktu lewat. Karena pagi-pagi nanti kita akan berpisah. Bisa saja berpisah dengan tawa, bisa juga kita berpisah dengan tangisan. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Aku yakin kau sama denganku. Dengan adanya kau di situ, bisa kupastikan kita akan selalu bersama-sama sampai mati. Iya, sampai mati. Sampai mati. Kenapa begini? Kenapa aku ada di sini? Kenapa ada hal-hal yang membuat kita untuk melakukan hal-hal? Kenapa kamu tidak mau menurut? Kenapa waktu kamu masih ada, semua terasa jelas, tanpa kabut. Dan sekarang entah kamu ada di mana. Bukan maksudku untuk melakukan itu. Terjadi begitu saja. Seperti ada kekuatan ajaib yang mendorongku untuk melakukan itu. Seperti aliran sungai yang semakin dibendung semakin tinggi dan semakin tidak kuat untuk dibendung, maka bendungan itu pun jebol. Kau tanamkan bibit di sini, lalu sedikit demi sedikit ia tumbuh, berbunga, dan
ketika bunga itu merekah, gemanya melengking. Kekuatan bumi ini menyeret kakiku dalam-dalam dan membakar dadaku. Aku pun merungkuk. Aku makin merungkuk dan semakin merungkuk. Kekuatan aneh ini membuatku menjadi seperti babi gila yang ingin menyeruduk kemanapun naluriku menyeruduk. Semua yang kulihat sebagai musuh. Harus kuhancurkan dalam sekejap. Sayangnya, yang kuseruduk rupanya tembok besi. Lihat, taringku patah. Sudah tidak bisa dijadikan sebagai senjata. Sebagai perhiasan pun cukup buruk, kan? Su hanya wanita biasa. Dia tidak cantik, namun dia memiliki daya tarik dan kegairahannya dalam hidup seperti kuda yang tak terkendali. Ya, salahku memang menikahi perempuan bekas pelacur. Dulu sudah kurelakan. Aku bekerja, dia juga bekerja. Tapi dia bilang padaku, "Kamu cuma bisa memberiku anak." Ya, kenyataan. Tapi kenyataan pahit ini mampu aku tahan sampai 3 anak. Iya, 3 anak. Cuma itu kata yang bisa aku berikan. Tapi coba kau lihat satu persatu wajah anak-anakku. Tidak ada persamaannya denganku. Yang anak sulung entah seperti siapa. Anak yang kedua pun entah seperti siapa. Dan yang ketiga, ya, anak yang ketiga, anakku kah itu? Matanya bulat, rambutnya keriting-keriting kecil, dan kulitnya gelap. Entah siapa anak itu, anakku kah? Anak Su. Sampai aku berpikir, mungkinkah para dokter dengan jahil menukar anak-anak yang baru lahir? Tapi tidak mungkin, kan? Mereka pasti menghormati betul sumpah jabatannya. Tapi bisa kupastikan, anak yang ketiga itu bukan anakku. Tahukah kamu mengapa aku masih mempertahankan hubunganku dengan Su hingga saat ini? Meskipun jantungku perih bukan main. Ya karena aku mencintai Su. Aku tetap mencintai Su dengan apapun yang telah ia lakukan. Banci, laki-laki tidak pendirian, tidak memiliki tangan besi. Ya, mungkin itu yang kau pikirkan tentang aku. Tidak masalah, aku sama sekali tidak marah. Karena memang ini sudah ada di dalam perjanjian. Dan aku berkata kepadanya, lakukanlah, tapi tanpa cinta. Jadilah laki-laki, maka kau harus membunuh. Jadilah laki-laki, maka kau berhak merusak apa saja. Dan jadilah laki-laki, maka sebetulnya kau adalah meriam yang siap untuk ditembakkan. Dan malam itu, kunobatkan diriku menjadi seorang laki-laki. Laki-laki dengan naluri hewaninya. Waktu kesabaranku sudah habis, aku berkata kepada Su untuk menghentikan semua yang ia lakukan. Aku berkata, uruslah anak-anakmu itu. Dan apabila bosan, ajutlah baju-baju hangat. Dan jika kau mau bekerja, bekerjalah. Tapi yang pantas.
Aku sudah tidak muda lagi. Mungkin dulu aku tidak peduli, tapi sekarang keadaannya berbeda. Aku membutuhkan ketenangan. Aku butuh wanita yang mencintai dan kucintai. Aku butuh perhatian dan diperhatikan. Dan semuanya sudah terjadi. Besok aku akan dihukum mati. Pertama kali dalam penjara, sudah kubunuh 6 orang dan kulukai 3 orang. Sebegitu besarkah tenagaku pada malam hari itu? Ya, aku tidak tahu. Ya, masih ada. Untunglah temanku. Sepertinya aku pernah melihat wajahmu. Aku ingat. Siapa ya? Ya, aku ingat. Dulu penciptaku seorang berkerudung berjubah abu-abu menciptakan aku dari berbagai zat. Dan dia bertanggung jawab penuh atas pertumbuhanku. Dan berabad-abad lamanya pula, aku kesepian. Aku dijerat sepi, tidak punya teman. Dan akhirnya aku berdoa kepada Tuhan berkerudung abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya itu. Aku minta teman yang bisa menemaniku dalam suka maupun duka. Dan rupanya permintaanku masuk akal. Dan dia mengabulkan permintaanku. Dan setelah seabad kemudian, aku tahu bahwa dia adalah perempuan. Ya, perempuan. Dia lembut, tapi kami cocok. Dan dia bisa mengeluarkan makhluk-makhluk kecil yang serupa dengan kita berdua. Pembiakan. Ya, itu namanya. Anak-anak kecil, mungil, lucu. Barang siapa tidak suka dengan anak kecil, maka dia itu kanibal. Hendak kuhibur diriku dengan menyanyikan sebuah lagu. Kuharap angin, gunung berhembus perlahan mengusap lembut kulitmu. Buyung, buyung, mengapa kamu begini lucu? Matamu bulat, penuh harapan. Nafasmu sejuk. Tidak apa-apa, tidak usah menangis. Nanti akan kugantikan popokmu dengan popok yang bersih, supaya kamu tetap hangat. Setelah hitung-hitung 1, biasanya orang hitung-hitung 2, lalu hitung-hitung 3. Ya, istriku membiarkan 3 anak. 3 anak. Lihat, sebenarnya ceritaku bisa menjadi cerita yang manis kan? Dan berakhir manis pula. Kalau saja tidak ada penyudutan-penyudutan, keserakahan-keserakahan, dan semua hal-hal buruk. Kalau aku ini seorang penari, aku suka menari. Sebutkan semua macam tarian, bisa aku tarikan. Mula-mula memang seperti itu. Musik mengiringiku. Tapi sialnya musik itu berganti menjadi bunyi-bunyi yang aneh. Dan aku menggerakkan tarianku dengan tidak sepenuh hati. Gerakanku menggunakan improvisasi yang terlalu miskin. Dan aku lihat orang-orang sekelilingku juga melakukan hal yang sama. Mereka terlihat tersiksa. Mungkin saja wajahku juga sama seperti mereka. Ya, dan itulah hidup.
kata orang-orang, siapa di antara tuan-tuan di sini yang akan tahu apakah akan terakhir menjadi seorang laki-laki atau perempuan? Tidak akan ada seorang pun yang tahu. Baiklah, tapi hidup sudah berjalan. Benar bukan yang aku bicarakan? Hidup. H-I-D-U-P. Hidup. Kita hidup. Berarti tandanya kita bukan batu, kita bukan kayu, kita bukan patung, dan kita bukan lukisan. Kita hidup. Ada darah yang mengalir di sela-sela tubuh kita. Kalau aku disakiti, pasti aku akan merasa sakit. Dan kalau perutku tidak diisi, pasti aku merasa lapar. Dan coba saja, kalau aku tidak tidur selama berhari-hari, tentunya aku akan mengantuk. Dan coba, kalau kau menusukkan pisau di tanganku, pasti darahnya akan mengalir. Dan darahnya tidak berwarna kuning, bukan juga hijau ataupun ungu, tapi merah, seperti darah kebanyakan orang. Berarti tandanya aku normal. Kau, jangan coba-coba tidak peduli. Aku tahu kau yang mencegahku. Iya, kau. Tapi setelah aku berhasil melakukannya, aku puas. Kau dengar? Aku puas. Aku tidak bermaksud untuk melakukan itu. Terjadi begitu saja. Dan lihat, sekarang teman-temanku, lingkunganku mengucilkanku. Anak-anak itu tidak dibolehkan mendekat oleh ibunya. Katanya aku pembunuh. Dan lihat binatang-binatang itu. Mereka pun tidak mau kalau ku jamah. Yang tinggal cuma kamu sekarang. Aku sangat senang kau masih mengikutiku. Sangat kuhargai. Sekarang giliran kau bercerita. Ceritakan kesulitan-kesulitanmu. Misalnya ceritakan negerimu. Atau cerita tentang anjing. Atau kutu-kutu bervitamin. Burung-burung. Atau peternakan ayam. Buaya. Dari sebelah mana aku harus memaksa kau untuk bercerita? Iya, seperti itu. Buka mulut. Tapi kenapa tidak ada suaranya? Bisu. Umurmu berapa? 35. 35 ya? Kurasa 35 tahun. Aku ingat sekarang siapa kamu. Sehari sebelum kejadian itu, aku bujuk Su. Tinggalkan Su. Kita mulai lagi dari awal. Tapi Su malah marah. Su bilang kita harus hidup. Setelah kejadian itu, ku cari pisau. Dan dengan mudah aku mendapatkannya. Ku pilih pisau dari Arab yang bengkok. Dan ku asah hingga tajam. Lalu aku berjalan menuju kegelapan tanpa menghiraukan siapapun. Dan dari belakang ku dengar ada yang berteriak. Tapi aku tidak peduli. Aku terus melangkah ke depan tanpa memedulikan siapapun. Niatku sudah kental dan semakin menderu-deru. Rasa sakit akibat sayatan dari orang yang aku cintai mungkin 1-2
masih bisa dimaafkan. 3-4 mungkin juga bisa. 5-6 ya masih bisa dipikirkan, dilupakan apakah kita akan memaafkannya atau tidak. Tapi kalau misalnya sudah melampaui dan tidak bisa dihitung lagi, aku ini juga manusia. Apakah aku cuma manusia yang juga mempunyai daging dan darah serta rasa kekecewaan? Ku kutuk diriku sendiri. Ku sebut nama Tuhan berkerudung abu-abu itu. Niatku mau minta tolong supaya aku tidak melakukan perbuatan yang akan aku lakukan. Tapi dia tidak menjawab. Semakin membuatku bingung. Tidak menyelesaikan soal. Dalam gelap, aku terdiam, memikirkan hal-hal ini. Selalu kutentramkan diriku dengan yakin bahwa yang dia jual hanya tubuhnya. Namun cintanya hanya untukku. Hanya untukku. Aku sudah menahan kejadian ini selama bertahun-tahun. Dan dengan sabar, seperti seorang Martin. Haruskah aku selalu diam? Tapi yang terjadi sekarang berbeda. Su dan laki-laki itu, berapa orang yang telah menjadi korban sayatan dari belatiku? 4, 5, 6, 20, 23. Ketika sudah kulakukan tugasku dengan tanpa menyesal, aku pulang ke rumah. Dan saat di rumah, aku bertemu dengan anak-anak itu. Sebenarnya mereka tidak punya dosa apa-apa. Tapi bisakah orang yang dalam gelap mempertimbangkan hal itu? Dengan bedil 2 lup, kuhabisi mereka. Aku tidak tahu seberapa banyak bibit yang ditanam oleh Su. Tapi pada malam hari itu, kuhancurkan semuanya sampai ke akar-akarnya. Aku benci Su. Aku benci laki-laki itu. Aku benci anak-anak Su. Aku benci diriku sendiri. Ya, besok aku akan berjalan tegak dan menolak supaya kepalaku ditutupi oleh kain hitam. Akan kutantang penembak-penembak itu. Aku akan berteriak supaya kiranya mereka jangan gentar. Ayo Bung, lakukan tugasmu. Yang kau tembak ini adalah pria yang kuat, pahlawan bagi dirinya sendiri. Dan bunyi tembakan itu berbunyi serentak. Dan aku akan segera mengetahui ada apa di dalam ruangan besar itu. Aku lelah. Sekarang giliranmu bercerita. Kenapa diam? Kau tidak mau bercerita? Kenapa diam? Rahasiamu akan kubawa sampai mati. Dan rahasiaku juga akan kau bawa sampai mati. Kenapa menatapku seperti itu? Marah. Kau sama saja seperti Su. Kau jahanam. Tidak mau melihat orang lain dan hanya melihat diri sendiri. Kau sama seperti Su, serakah. Hanya ingin melihat isi perut orang lain tanpa mau memperlihatkan isi perutnya sendiri. Aku tidak butuh teman seperti itu. Sana, tinggalkan aku. Kau sama seperti Su. Kau bangsat. Kau sama seperti Su. Kau anjing. Kau anjing seperti Su, memakan makanan yang ditemukan di pinggir jalan atau di tong-tong sampah. Aku tidak butuh teman seperti kau.
Pisauku. Mana pisauku? Belati. Mana belatiku? Belati ini akan mengakhiri perasaanmu juga. Belati. Belati. Jangan. Jangan pergi. Jangan. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku masih butuh orang di sekitarku. Aku butuh cahaya. Cahaya. Aku butuh cahaya. Aku cuma butuh cahaya sekarang. Aku butuh cahaya. Cahaya. Cahaya.